Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya salah satu cita-cita tertinggi bagi setiap mukmin mukminah adalah menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila seseorang telah mencapai kedudukan terbaik di sisi Allah, maka ia pun akan memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan di dalamnya. Dan di antara jalan menuju kemuliaan tersebut yaitu dengan menjadi pribadi yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama dan lingkungannya. Karena juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita mendesain diri kita menjadi yang terbaik di sisi Allah. Dengan apa? Dengan mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul, menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Rasul. Al-Quran dan hadis Nabi dijadikan petunjuk berdasarkan pemahaman orang-orang terdahulu yang saleh, atau mereka yang disebut dengan salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Karenanya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu kita mengingat ini kembali, sekaligus menegaskan pada diri kita bahwa beliau pernah bersabda, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Dan amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Artinya apa? Berlomba-lombalah dalam kebaikan dan bermanfaatlah untuk banyak manusia. Engkau memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini merupakan amalan yang paling dicinta oleh Allah. Berlomba-lomba agar orang lain bahagia, memberikan kebermanfaatan untuk mereka, mengajak mereka pada penerangan dan kedamaian agar mereka bahagia. Inilah amalan yang dicinta oleh Allah, dan inilah amalan yang membuat seseorang menjadi yang terbaik di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling penuh keberkahannya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, lalu beliau bersabda, akhbiruni bisyajaratin mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha wala tahuttu waraqaha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, lalu beliau bersabda kepada para sahabat, kabarkanlah kepadaku wahai sahabat-sahabatku tentang suatu pohon yang senantiasa memberikan buahnya setiap saat atas izin Allah, dan daun-daunnya tidak pernah gugur.
Dalam sebahagian riwayat yang lain Nabi bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mislul muslimi fahadditsuni ma hiya." Sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya itu seperti keberkahan seorang muslim. Maka kabarkan kepadaku pohon apakah itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Pohon yang bermanfaat, yang membawa keberkahan. Pohon kurma. Para ulama menjelaskan mengapa pohon kurma ini diibaratkan seperti seorang muslim yang penuh berkah. Ternyata seluruh bagian dari pohon kurma itu memiliki manfaat. Mulai dari akar hingga pucuknya. Daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, bahkan bijinya pun bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon itu yang sia-sia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk-duduk itu memberitakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa begitu pula seharusnya seorang muslim dimanapun ia berada, ia menjadi sumber keberkahan, sumber kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Berilah banyak manfaat untuk orang-orang. Saat ia berada di tengah keluarganya, keberadaannya dirindukan oleh istri dan anak-anaknya. Ketika bersama keluarga besarnya, ia dinanti-nanti oleh ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Ketika dia pergi dari kampung, dia dirindukan oleh masyarakat, orang-orang sekitar. Orang-orang itu merindukan kehadirannya karena dia hadir dengan membawa manfaat yang begitu luas. Bukan malah sebaliknya, menjadi sumber masalah yang membuat orang lain tidak nyaman akan kehadirannya, sehingga kehadirannya justru tidak diharapkan oleh mereka, tidak diharapkan oleh siapapun bahkan. Kenapa? Kehadirannya mengusik, kehadirannya membawa ketidaknyamanan. Maka sungguh indah kehidupan seorang muslim bila mana mereka dapat mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang keduanya itu memerintahkan kepada kita agar kita menjadi pribadi muslim yang membawa manfaat untuk orang lain, yang membawa keberkahan untuk dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Inilah orang yang terbaik di sisi Allah kelak di yaumil qiyamah. Dan inilah amalan yang harus kita menghiasi dengannya kehidupan ini. Karena sungguh di antara hal yang termasuk amalan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang yang membawa manfaat untuk orang lain, yang memasukkan ke dalam hati seorang muslim kebahagiaan. Engkau dicinta oleh mereka, engkau disenangi oleh mereka, engkau membawa manfaat oleh mereka, engkau membawa keberkahan untuknya, dan engkau membawa kebahagiaan yang dalam di tengah-tengah mereka, kehadiran yang dinanti dan kehilangan yang tak diinginkan. Maka itulah seorang muslim dalam kehidupannya. Sekali lagi, bermanfaat adalah hal yang paling mulia. Muslim yang bermanfaat adalah muslim yang menempuh jalan yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka siapapun dari kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang kita berikan, bila mana ini membuat bahagia saudara kita, teman kita, maka berikanlah. Jika engkau berhasil meletakkan kebahagiaan pada hati mereka, engkau telah berhasil menempuh jalan yang diridhai oleh Allah, menjadi yang terbaik di sisi Allah, dan menjadi manusia yang bermanfaat serta membawa keberkahan di tengah-tengah orang. Barakallahu fikum ajmain. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Naktafi bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.